Nah, kalau sudah seperti tadi, aku tidak bisa apa. Nobita! Aku cuma bercanda. Ada apa? Tanah kosong. Di sini rumahku tak berhasil. Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari Doraemon yang berjudul Cara Jalan-Jalan di Dasar Laut Tanpa Harus Berenang di Laut. Dan gak usah berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Di suatu hari, Nobita merasa gerah karena cuaca hari itu sangat panas. Tak berselang lama, Doraemon datang dengan membawakan sebuah paket. Paket itu berasal dari Suneo, di mana isinya adalah selebaran foto Suneo yang tengah liburan bersama Giant dan Shizuka. Nobita sudah menduganya, karena selama ini ia selalu tidak diajak oleh Suneo. Nobita berusaha menenangkan dirinya, bahwa ia tidak menginginkan hal itu. Namun nyatanya, rasa cemburu dan iri tetap ada di dalam diri Nobita. Nobita pun menyobek surat dan menangis di hadapan Doraemon. Di sini, Doraemon menenangkan Nobita, dan mengajak Nobita untuk liburan ke pantai tersebut. Aulanya, Nobita merasa ragu, karena ia tidak bisa berenang. Namun akhirnya, Nobita tetap meminta bantuan Doraemon agar ia bisa pergi liburan ke pantai. Saat itu, Doraemon mengeluarkan seutas tali. Menurut Doraemon, tali itu akan mengamankan diri mereka dari air. Dan saat itu, Nobita mencobanya menggunakan air keran. Ternyata benar. Saat Nobita menyemprot Doraemon menggunakan keran air itu pun terhalang oleh tali tersebut. Setelah itu, Doraemon dan Nobita langsung pergi ke pantai yang dikunjungi oleh Suneo. Saat sampai di pantai, Nobita dan Doraemon pun bersenang-senang. Saat itu, mereka melihat villa Suneo. Suneo, Giant dan Shizuka pun keluar dari villa dan hendak menaiki kapal pesiar. Di sini, Suneo lagi-lagi mengolok-olok Nobita dan membuat Nobita yang tengah menguping pun merasa sangat kesal. Untungnya, Doraemon dengan cepat menenangkan Nobita supaya tidak bertindak terlalu jauh. Setelah itu, Nobita dan Doraemon pun langsung memakai tali anti-air dan masuk ke laut. Di sini, mereka pun jalan-jalan di bawah air laut tanpa harus berenang. Nobita pun menjadi sangat bahagia. Saat itu, Nobita meminta Doraemon untuk memfotonya saat sedang menyelam. Awalnya, fotonya sangat jelek dan membuat Nobita sedih. Namun, Doraemon pun mengarahkan Nobita, hingga akhirnya, Nobita pun memiliki foto menyelam yang bagus. Setelah itu, Doraemon dan Nobita pun bersenang-senang bersama. Di sisi lain, Suneo dan yang lain tengah berjalan bersama menaiki kapal pesiar. Di sana, Shizuka melihat lubang besar yang dipakai oleh Nobita dan Doraemon. Sedangkan Suneo tengah menemui saudaranya dan meminta untuk mencoba mengendarai kapal pesiar. Saat itu, saudaranya menolak karena ia takut jika Suneo berbuat ulah dan dimarahi ayah Suneo. Namun, Suneo memaksa hingga akhirnya, mau tidak mau membolehkan Suneo mengendarai kapal pesiar. Dan tak lama kemudian, kapal mereka menabrak hingga akhirnya mereka tenggelam. Nobita dan Doraemon yang tengah bersenang-senang pun melihat Suneo dan yang lain tenggelam. Doraemon kemudian berinisiatif untuk membantu mereka dengan mengeluarkan kapal kertas ajaib. Saat itu, mereka pun berhasil diselamatkan dengan kapal kertas. Saat Suneo dan kawannya sampai di tepi laut, ayah Suneo kaget karena anaknya hanya menaiki kapal kecil. Sedangkan saat itu, ayah Suneo tengah bersama wartawan yang hendak melihat kapal pesiar milik ayahnya Suneo. Tentu saja, hal itu membuat ayah Suneo marah karena kehilangan kapal pesiar yang baru saja dibelinya. Melihat hal itu, Doraemon dan Nobita pun hanya bisa tersenyum getir melihat tingkah tersebut. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Sedangkan Anxiety tengah membuat Riley mau makan makanan yang tidak disukainya, supaya Riley bisa dekat dengan Valentina. Anxiety juga banyak menanamkan perasaan cemas kepada Riley, sehingga pohon milik Riley berwarna oranye. Saat itu, Valentina mengatakan jika nilai milik Riley berada di tangan gurunya. Hal ini membuat Anxiety semakin cemas, sehingga Riley yang tengah bersama Valentina dan yang lain, malah membuat mereka merasa risih bersama Riley karena ulah Anxiety.
Saat itu, Riley mendapat pertanyaan dari teman Valentina yang tidak bisa dijawab oleh Riley. Hal itu membuat Riley merasa kebingungan. Riley yang bingung pun menjawab pertanyaan itu dengan jawaban sarkas. Hingga akhirnya, di dalam pikiran Riley membuat jurang sarkas. Teman Valentina juga menceritakan, jika pertama kali Valentina masuk ke grup tersebut, Valentina mampu memasukkan 2 gol. Tentu saja, hal ini membuat Anxiety semakin cemas dan menampilkan banyak sekali ingatan. Sedangkan di sisi lain, Joy disalahkan oleh teman-temannya karena mereka telah lelah dan merasa putus asa. Joe yang terus-terusan disalahkan pun menjadi marah dan sedih, karena ia juga lelah terus-terusan bersikap positif. Saat itu, mereka pun tidak enak karena Joy menjadi sedih. Mereka kemudian naik ke atas lemari ingatan menggunakan alat penyedot. Joy dan teman-teman pun sampai di pulau imajinasi dan memasuki bantal imajinasi. Joe kemudian mencoba memperbaiki imajinasi Riley. Karena ulah Anxiety, Riley pun tidak bisa tidur dan selalu merasa cemas. Joe juga mengajak para pekerja untuk menghapus rasa cemas di diri Riley. Pada akhirnya, para pekerja pun mampu membuat imajinasi yang baik untuk Riley. Setelah itu, Joy berusaha kabur saat Anxiety mengirimkan penjaga kepadanya. Di sini Anxiety kembali berulah, dengan membangunkan Riley dan mengingatkan Riley terkait buku milik pelatih. Hal itu membuat Riley nekat menyelinap ke dalam sekolah dan mengambil buku tersebut. Sadness berusaha menghalangi Anxiety dengan mengambil ponsel, namun, Sadness ketahuan oleh Anxiety. Hingga akhirnya, Anxiety mengarahkan Riley untuk membaca buku tersebut. Di dalam buku itu, terdapat kesimpulan yang menjelaskan jika Riley belum siap untuk bergabung bersama tim. Anxiety kemudian merencanakan hal lain. Dan akhirnya, Joy beserta teman-teman lain harus terkena badai ide. Joy dan kawan-kawan berhasil menaiki ide yang sangat besar. Namun sayang, mereka masih belum bisa masuk ke ruang utama. Di sisi lain, Anxiety tengah membuat rencana, jika ia mewarnai rambut Riley sama dengan warna rambut tim dan kembali menghiraukan kedua temannya. Selain itu, Riley masih bersikukuh untuk bisa mencetak 3 gol, supaya Riley bisa masuk ke dalam tim. Joe dan kawan-kawan pun berhasil sampai di ruang ingatan yang telah ia buang. Dahulu, Joe berpikir, jika Riley tidak lagi membutuhkan ingatan menyedihkan. Lalu Anxiety kembali meletakkan ingatan yang membuat pohon kepercayaan semakin sempurna. Namun Riley tiba-tiba tidak percaya diri membuat Anxiety semakin cemas dengan hal itu. Sadness diminta Joe untuk kembali dengan dibantu embarrassment. Namun Anxiety justru menghancurkan alat penyedot membuat Joe tidak bisa kembali. Hancurnya alat penyedot membuat Joe untuk pertama kalinya merasa putus asa, karena mereka tidak bisa kembali. Sedangkan Riley yang tengah bertanding pun menjadi sangat egois, karena Riley ingin sekali mencetak gol sebanyak-banyaknya, supaya Riley dilirik oleh pelatih. Bahkan, Riley tak segan-segan mengambil bola yang tengah dipegang oleh timnya sendiri. Di sisi lain, Joy dan teman-temannya tengah berusaha meledakkan bom, supaya mereka bisa kembali ke ruang utama bersama dengan ingatan-ingatan Riley yang telah Joy buang. Hingga akhirnya, Joy mampu kembali ke ruang utama. Joy pun mampu mengambil kembali pohon kepercayaan milik Riley. Namun, ingatan yang dibawa Joe sangat banyak, sehingga ingatan sedih milik Riley juga ikut kembali. Hal ini menjadikan Riley sangat cemas tidak karuan. Joe kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mengambil alih pohon kepercayaan dari Anxiety. Joe juga membujuk Anxiety supaya pohon kepercayaan bisa berubah menjadi positif. Dengan berbagai cara yang dilakukan oleh Joe. Akhirnya Joy mampu mengubah pohon kepercayaan itu dan berubah menjadi positif. Anxiety pun sadar, jika dirinya tidak bisa menentukan perasaan Riley dan merasa menyesal. Hal itu membuat perasaan Riley menjadi campur aduk. Joy dan yang lainnya pun memeluk pohon kepercayaan, hingga membuat Riley merasa lebih tenang. Riley pun meminta maaf kepada teman-temannya karena ia telah berbuat jahat. Hal itu disebabkan karena Riley merasa panik dan takut, mereka tidak akan satu sekolah lagi. Berkat bantuan Joy, Riley pun kembali tenang dan menjalani permainan dengan tenang bersama teman-temannya. Setelah itu, Joy dan yang lainnya tengah menunggu pengumuman hasil dan membuat Anxiety cemas. Namun Joy berhasil menenangkannya.
Saat ini, Riley pun tengah tumbuh menjadi seorang remaja yang mencari jati diri. Saat di rumah, Riley tengah menjawab pertanyaan kedua orang tuanya secara singkat. Hal itu membuat emosi ibunya merasa kesal. Sedangkan emosi ayahnya terlihat biasa saja dan sibuk menonton pertandingan bola. Dan film pun selesai.